Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang bergabung dalam YouTube channel Berbagi Makna 7, untuk kali ini dengan segala kerendahan hati kami akan menyampaikan sebuah hal yang banyak sekali dibahas, tertulis di dalam firman-firman Allah, dan juga tertulis atau termuat dalam berbagai hadis mengenai surga dan neraka. Jadi, saudaraku yang kami cintai, kali ini kita akan coba membicarakan mengenai surga dan neraka. Apa itu surga dan neraka? Tidak lain dan tidak bukan bahwa surga itu adalah sebuah pembalasan yang sangat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang-orang yang telah mendapat ridhonya. Sebaliknya, neraka adalah sebuah laknat atau hukuman bagi orang-orang yang tidak memperoleh ridhonya. Bentuknya seperti apa? Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas saya ulangi bahwa surga adalah sebuah pembalasan atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang telah mendapat ridhonya. Dan neraka adalah hukuman bagi orang-orang yang sebaliknya. Naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan suatu balasan yang nikmat. Amin. Nah, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang surga dan neraka, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Anda boleh membayangkan betapa nikmatnya surga sesuai dengan kemampuan imajinasi Anda. Anda juga boleh membayangkan betapa pedihnya neraka sesuai dengan imajinasi yang Anda miliki. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa bayangan kita tentang surga dan neraka, atau lebih rincinya, bayangan kita atau imajinasi kita tentang betapa nikmatnya surga dan betapa pedihnya neraka, kedua bayangan imajinasi kita itu sama sekali tak berguna kalau tidak merubah tingkah laku kita dalam kehidupan di dunia. Terutama adalah tingkah laku kehidupan kita dalam membangun nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, sebaiknya janganlah belajar kehidupan untuk kematian, tapi hendaknya belajar kematian untuk kehidupan. Apa arti dari kalimat ini? Adalah bahwa karena kita itu nanti kehidupan kekalnya
ada di alam yang kekal, yaitu akhirat setelah kita mati, maka perbaikilah tingkah pola hidupmu di dunia atau tingkah pola hidup kita di dunia, karena kalau dikategorikan kehidupan di dunia ini adalah suatu kehidupan yang fungsinya untuk mengumpulkan bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk kita memasuki dunia yang lebih kekal. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya cintai, ketika kita membayangkan mengenai surga dan neraka, itu tentu kita bebas membayangkan surga itu seperti apa dan membayangkan neraka itu seperti apa, tetapi bayangan kita dari kedua hal tersebut tidak akan ada artinya kalau tidak sama sekali merubah kehidupan hari-hari kita menjadi lebih baik. Dalam episode yang lalu telah kami sampaikan bahwa dalam lapisan ibadah itu minimal ada 3 lapis. Yang lapisan pertama itu adalah ibadah ritual yang dilakukan melalui mulut dan gerakan-gerakan badan kita. Itu lapisan paling permukaan, dan ke dalam itu adalah ibadah ritual atau ibadah spiritual. Jadi saya ulangi, lapisan yang pertama itu ibadah spiritual yang dilakukan melalui mulut dan badan. Ke dalam lagi adalah ibadah spiritual bersama hati, dan lebih dalam lagi adalah ibadah sosial melalui implementasi atau penerapan kehidupan sosial kita terhadap segenap makhluk yang ada di penjuru bumi ini. Jadi kita tidak perlu, makanya ada seorang filosof yang mengatakan bahwa Allahu Rabbi, surgamu terlalu mahal untukku. Sepertinya atau rasa-rasanya aku ini bukan sosok yang pantas untuk masuk ke dalam surgamu. Tetapi aku sebagai makhlukmu pasti dan pasti tidak akan kuat menanggung siksaan yang ada di neraka. Jadi memaknai surga dan neraka kita harus proporsional, dan kita dalam beribadah hari-hari itu jangan semata-mata mengejar surga, tetapi yang harus dikejar lebih utamanya adalah untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, kita juga beribadah bukan karena takut disiksa di neraka, tetapi semata-mata untuk menjadi manusia yang soleh, yang mendapat ridhonya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, di dalam firman-firman banyak sekali dikupas mengenai surga dan neraka. Demikian pula di dalam hadis-hadis juga sangat banyak dan sering dibicarakan mengenai keberadaan surga dan neraka. Oleh karena itu, bersama orang yang Anda anggap lebih mengerti, silahkan pelajari makna surga dan neraka agar kita
mendapatkan pengetahuan yang proporsional mengenai makna surga dan neraka. Hal lain yang ingin kami sampaikan, bahwa siksaan itu sesuatu yang menderita itu bukan berarti hanya semata-mata siksaan yang berupa fisik. Sebagai contoh, mohon maaf, di dunia ini apabila Anda itu memiliki banyak hutang dan dikejar-kejar oleh debt collector sehari 3 kali, itu merupakan siksaan yang amat pedih. Dan sebaliknya, kenikmatan itu bukan harus kenikmatan yang berupa fisik, seperti makanan, minuman yang lezat. Ya. Di atas itu ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat, misalnya sebuah bentuk kenyamanan dan ketentraman hati. Itulah bentuk kenikmatan yang jauh lebih nikmat ketimbang sekedar makanan dan minuman yang lezat. Jadi di dunia ini sebetulnya kita sudah diberi contoh, yaitu bentuk-bentuk kenikmatan dan bentuk-bentuk siksaan. Nah, adapun nanti di alam akhirat itu mengenai surga dan neraka, bentuknya seperti apa? Wallahu alam bisawab. Jangan-jangan kita tidak akan pernah bisa membayangkan sebagaimana ketika kita masih di dalam kandungan ibu, tidak pernah bisa membayangkan dunia ini seperti apa. Jadi garis bawah dari materi yang kami sampaikan saat ini mengenai keberadaan surga dan neraka, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk terus memperbaiki tingkah pola atau perbuatan hidup kita hari-hari, agar kita menjadi manusia-manusia yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dari beberapa seorang filosof yang mengatakan bahwa surga itu adalah sesuatu yang levelnya di sini, di atas itu adalah mendapat ridhonya, dan di atas itu adalah berjumpa dengan Sang Kholik. Itulah level-level untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Sang Maha Pencipta. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tapi yang pasti bahwa materi yang kami sampaikan mengenai surga dan neraka, pesannya adalah sebuah ajakan untuk bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman kepada Sang Pencipta dan berbuat baik sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.